Oke, selamat pagi semuanya. Jadi welcome to my channel. Di sini Miss Meta ingin menyampaikan materi terkait dari pembelajaran kita yang akan datang. Nah, jadi di sini terkait dengan penyebaran virus corona. Jadi Miss Meta harapkan kalian tetap berdiri atau berdiam diri di rumah. Nah, jadi kita akan terus menjaga kesehatan kita sehingga nanti kita bisa kembali ke sekolah dengan keadaan sehat. Nah, oke, jadi sebelumnya Miss Meta ucapkan salam kebanggaan kita, namaskar. Jadi apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, jadi mudah-mudahan semua sudah siap ya. Oke, jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, jika ada yang bertanya, jadi saat kalian menonton video ini, kalian bisa sambil membuka buku kalian. Jadi silahkan buka tema 8. Nah, khususnya di subtema 1, di sini kita akan membahas mengenai air. Jadi ada apa sih dengan air? Nah, jadi di sini misalnya kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama manfaat air, sedangkan yang kedua itu ada proses terjadinya siklus air. Nah, jadi bagaimana dia? Kita langsung saja jump to the next page. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai manfaat daripada air. Apa saja sih? Nah, jadi air di sini tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga bagi hewan maupun tumbuhan. Nah, jadi di sini yang pertama, air itu bermanfaat bagi proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kemudian air juga berfungsi sebagai habitat daripada hewan-hewan laut atau hewan-hewan air tawar seperti ikan, udang, cumi, dan lain sebagainya. Air kita gunakan sebagai minuman kita sehari-hari, sudah pasti ya. Kemudian air juga digunakan sebagai sarana olahraga atau yang disebut dengan arung jeram. Kemudian air juga digunakan untuk proses mencuci, baik mencuci tangan, mencuci pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian yang tak kalah penting juga air digunakan sebagai sumber pembangkit energi listrik atau yang biasa disebut dengan PLTA. Nah, jadi banyak sekali kan fungsi air atau manfaat daripada air. Nah, dari pemaparan tadi timbullah satu pertanyaan. Jadi Miss, apakah ketersediaan air di bumi itu akan habis apabila digunakan secara terus-menerus? Nah, kalau dilihat dari manfaatnya banyak sekali ya, tapi jawabannya sudah pasti tidak. Nah, jadi air di bumi itu tidak akan pernah habis. Nah, kenapa begitu? Jadi disinilah kita akan membahas mengenai siklus air. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian ketahui dulu, apa sih itu siklus air? Nah, jadi siklus air di sini adalah perputaran air dari bumi kembali lagi menuju ke bumi. Nah, kok bisa? Nah, jadi tahapannya di sini nggak pernah habis ya, jadi akan berputar terus-menerus. Nah, kenapa bisa? Silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, jadi di gambar di sini kita tampilkan mengenai tahapan-tahapan kenapa siklus air itu bisa terjadi. Jadi tahapannya ada banyak ya, dan kita akan mulai mengupas satu persatu. Kita mulai dari tahapan yang pertama. Kalau kalian lihat di gambar, silahkan menuju ke arah atau ke sisi sebelah kanan kalian. Jadi di sana ada tahapan pertama yang disebut dengan tahapan evaporasi. Oke, jadi evaporasi di sini adalah penguapan. Jadi penguapan daripada air laut serta danau. Nah, kenapa air di danau dan di laut ini bisa menguap? Nah, jawabannya sudah pasti karena adanya suhu yang tinggi dari matahari. Jadi apabila matahari bersinar dan mengenai air di permukaan laut dan danau, maka matahari ini akan mengubah wujud benda cair tersebut berupa gas. Jadi dia akan berubah menjadi gas yang disebut dengan uap air. Nah, jadi uap air di sini adalah proses daripada evaporasi. Nah, kemudian di sebelah kirinya itu ada proses transpirasi. Nah, jadi transpirasi ini sebenarnya sama. Jadi dia merupakan penguapan juga. Tapi bedanya, evaporasi itu adalah proses penguapan yang berasal daripada air laut dan air danau. Sedangkan transpirasi itu berasal dari kelembaban tumbuhan. Nah, jadi bedanya itu adalah pada sumbernya. Yang satu dari laut dan danau, yang satu dari tumbuhan. Nah, bisa juga kita sebut kedua tahapan ini dengan sebutan evapotranspirasi. Nah, jadi tahapan ini menghasilkan uap air yang nanti akan menuju ke atmosfer. Nah, di atmosfer apabila uap air tersebut mengenai suhu yang rendah atau suhu yang dingin, maka uap air ini akan diembunkan kembali atau proses ini disebut dengan proses kondensasi. Jadi mudahnya kita mengingat, jadi
penguapan ini kita sebut dengan pembentukan awan. Nah, jadi awan akan terbentuk, semakin banyak awan akan berkumpul menjadi satu. Nah, suatu ketika apabila awan tidak mampu lagi menampung kapasitas air di atmosfer, maka awan akan melepaskan titik-titik air tersebut menuju ke bumi lagi, atau yang disebut dengan hujan. Nah, jadi hujan. Nah, proses ini disebut dengan proses presipitasi. Jadi proses presipitasi, air jatuh ke permukaan bumi. Saat dia jatuh, air akan diserap dulu menuju ke dalam tanah, atau yang disebut dengan proses infiltrasi. Nah, jadi air yang jatuh ini akan diserap ke dalam tanah. Nah, apabila tanah tidak mampu lagi menyerap air, jadi sisanya, jadi hujan ini sisanya akan dibawa atau dialirkan menuju ke sungai yang nantinya akan bermuara pada lautan. Nah, jadi ini sebabnya Miss Meta sampaikan di awal bahwa proses siklus air ini dari bumi menuju lagi ke bumi. Nah, jadi mudah ya. Semoga kalian bisa mengerti. Jadi berdasarkan gambar ini kalian bisa memahami tahapan-tahapannya. Tapi apabila kalian belum mengerti, maka kalian bisa mengulang lagi video ini dari awal. Oke, jadi dari pemaparan materi tadi, Miss Meta sudah membuat beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah manfaat daripada air. Jadi air ini memiliki banyak sekali manfaat yang sudah kita jelaskan tadi. Sedangkan yang kedua, air ini tidak akan bisa habis. Nah, kenapa bisa begitu? Ya berarti ini diakibatkan daripada adanya proses perputaran air atau siklus air. Oke, jadi itu tadi kesimpulannya. Nah, jadi apakah kalian punya pertanyaan? Jadi apabila kalian kurang mengerti atau kalian memiliki pertanyaan, jadi kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar atau bisa juga bertanya langsung di grup kelas kalian masing-masing. Oke ya. Nah, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi selamat belajar di rumah dan see you soon.